Boleh, boleh. Terserah. Jadi ada banyak teknik di stand up, termasuk impersonate atau berlagak menjadi orang lain gitu. Itu nggak apa-apa, asal jangan sampai kalian justru membuli orang tersebut gitu. Paham ya? Roasting dosen boleh Pak? Hah? Roasting dosen boleh nggak Pak? Roasting dosen boleh. Boleh. Boleh Pak. Jangan roasting ayahandaku ya. Oke, ada lagi mungkin? Saya mau ngerosting orang Pak. Boleh. Roasting orang boleh. Pak, Oke. Siapa yang ngomong? isi dari Yang ngomong siapa? pas buat video tuh teks yang akan diucapkan tuh akan mempengaruhi nilai antara melihat teks dengan di luar kepala nggak Pak? Perbedaan nilainya gitu, itu lebih tinggi. Sebenarnya ada gini, jadi ketika teman-teman nanti lulus di komunikasi entah berapa tahun, 10 tahun atau 5 tahun atau 8 tahun kuliah gitu kan, jadi sarjana tua gitu kan. Nah, salah satu contoh lahirnya sarjana komunikasi yang baik itu adalah dengan dia berlatih cara presentasi di depan kamera gitu. Jadi kan tadi saya sudah bilang kalau boleh disiapkan setup, disiapkan setup, jadi kalian tidak seperti membaca. Tapi kalaupun kalian masih berlatih, itu dimaklumi. Kenapa? Karena teman-teman baru mendapatkan pengalaman untuk buat video mungkin di semester ini, mungkin ya. Kalau di SMA itu saya nggak tahu. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi penilaian saya adalah, tak bocorin ya, penilaian saya adalah pertama, kualitas audio itu harus clear. Ya. Jadi kalian kalau misalnya rekam, tolong pastikan tidak ada noise sama sekali. Karena sama seperti proses komunikasi, noise itu adalah salah satu faktor penghambat terjadinya penyampaian pesan. Jadi suaranya harus clear. Pertama, yang kedua gambarnya. Gambarnya jangan buram kayak di akuarium, ya. Kecuali kalian memang rekaman di dalam air, saya nggak tahu kenapa dan faedahnya apa. Yang ketiga tadi itu, tolong tetap pakai baju, ya. Oke? Jadi jangan menyontoh hal-hal yang tidak baik-baik. Hidup di sel. Oke, jadi untuk mahasiswa komunikasi jangan sembarangan. Gitu sih. Nah, penilaiannya seputar itu. Yang terakhir yang paling besar penilaiannya adalah bagaimana kalian cara menyampaikan pesan itu. Itu kalau kalian mau upload di, ini kan diupload di YouTube nih, ya nggak sih? Diupload di YouTube. Nah, itu hati-hati ketika kalian mengupload YouTube, berarti ada jejak digital. Nah, jejak digital itu yang nanti akan dipertanggungjawabkan ketika teman-teman sukses pada nantinya. Makanya buat sekeren mungkin. Si Robi bilang, Pak, kalau misalnya di perpanjangan boleh apa enggak? Boleh. Perpanjangannya saya perpanjang 2 hari. Jadi tanggal 26. Itu boleh. Asalkan di link YouTube-nya itu ditaruh di e-learning biar saya gampang yang nyari. Gitu ya. Gitu. Ada lagi mungkin? Teman-teman? Halo, pada tidur ya? Enggak, Pak. Enggak. Nah, Pak, mau nanya, Pak. Pak. Mau nanya apa? Linknya tuh boleh dikirim lewat WA grup, Pak. Ya, nggak apa-apa. Dikirim pakai WA Group, nggak apa-apa. Tapi ini teman-teman, saya membutuhkan administrasi juga buat laporan ke akademik kalau kalian ikut UTS. Jadi mungkin nanti harus komen. Kamu komen aja. Komen nama, NIM, terus linknya tugas kamu apa. Udah gitu aja di learningnya nanti aku siapin. Gitu. Nah, perkara kamu mau ngelink tanggal 24. Oke, Pak.
tanggal 25, tanggal 26 nggak apa-apa karena saya kasih toleransi 2 hari. Mengingat banyak mahasiswa komunikasi yang terlibat di Akred, terutama si siapa tuh Paris lah, Robi lah, gitu, Eza lah. Oke, terus teman-teman, ini kan udah UTS nih, ya kan? Kali ada materi yang kalian nggak paham, tapi jangan dibilang nggak paham semuanya ya. Susah nanti saya jelasin. Kali ada materi yang nggak paham, jadi teman-teman belajar teori komunikasi itu tipsnya adalah kalian tidak harus mengetahui secara gamblang tentang pengertian teori itu, tapi kalian bisa mengaplikasikannya. Kenapa? Karena basis teori komunikasi adalah aplikasi di kehidupan sehari-hari. Apa yang kita lakukan itu sudah berteori sebenarnya. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang itu. Nah, kemarin kita belajar tradisi teori komunikasi itu untuk mengumpulkan teman-teman. Mana yang ranahnya dia di teori bersifat objektif, mana yang sifatnya subjektif. Subjektif itu kayak komunikator ini teori-teori yang subjek. Kenapa? Karena antara Aisyah, antara Citra, antara Akif, antara Pedro, antara Naila itu berbeda-beda orang. Jadi cara bicaranya berbeda, karakternya berbeda, apa yang dia dapat selama ini juga berbeda. Makanya akan sangat menarik ketika saya melihat cara menyampaikan pesan kalian melalui media stand up. Tapi saya ulangi lagi ya, boleh stand up, boleh musikalisasi puisi, kemudian boleh teman-teman curhat, boleh kali teman-teman juga nyanyi, tapi tolong jangan falas karena nanti kasihan yang lihat. Terus boleh juga kalian akan buat konten berburu hantu mungkin kalau kalian nggak ada kerjaan. Macam podcast boleh nggak, Pak? Boleh, podcast boleh. Asal lu jangan pinjam admisi ya. Apa, Pak? Asal jangan ke admisi podcastnya. Siapa? Boleh. Tapi yang dinilai di sini adalah pengaplikasian teori, kalian menyampaikan pesan yang ada nilai sosialnya, yang ada faedahnya, yang ada norma sosialnya juga itu diatribusi. Kemudian cara menyampaikan keresahan, menyampaikan ide, menyampaikan juga mengenai tentang apa yang kalian alami atau pengalaman hidup, pernah disakitin, pernah ditinggalin, pernah merasa bodoh gitu. Pak mau tanya, yang kalau misalnya stand up yang kayak misalnya bentuknya iklan gitu gimana Pak? Yang kayak iklan ABC itu loh Pak. Iklan ABC. Iklan ABC yang mana, Patre? Oh, yang kayak yang istrinya apa sih waktu itu? Jadi tuh pedes omongan istrinya apa suaminya kayak gitu-gitu tuh gimana? Oke. Boleh, nggak apa-apa. Asal jangan kayak sinetron Indosiar ya. Karena terlalu enggak Pak, tenang. Jadi ada pokoknya jangan menciptakan video yang tidak ada suaranya. Pantomim itu jangan. Yang dinilai adalah cara menyampaikan pesan yang kalian bawa. Gitu. Oke? Jadi kreativitas di sini sangat dimungkinkan untuk kalian lakukan asal tadi itu kualitas gambar, audio itu clear, kemudian teman-teman juga bisa ngomongin apa sih yang mau kalian omongin gitu. Model podcast juga nggak masalah kayak Eza tadi, nggak masalah. Model kalian buat challenge di Instagram terus bacain pertanyaan seperti YouTube-nya Majelis Lucu Indonesia nggak masalah. Misalkan kalian buat challenge di status WhatsApp gitu ya, tolong tanya gue tentang siapa diri gue. Nah nanti semua pertanyaan yang muncul di chat itu kalian bacakan. Misalnya, kapan terakhir lu sholat Eza gitu, misalkan gitu. Nah kalian bisa jelasin itu di video, itu nggak masalah, itu termasuk stand up. Kemudian kalau mau lihat contoh Majelis Lucu Indonesia, boleh seperti itu. Kalau mau main challenge receh-receh battle kayak Cameo Project, silakan.
podcast yang serius untuk klarifikasi kayak Dedi Cahyadi juga nggak masalah. Jadi terserah. Tapi menarik sih kalau teman-teman tadi yang buat pertanyaan. Tanya Faris Muhammad, kapan terakhir Faris punya pacar? TK misalkan. Gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi kalian boleh itu. Atau tanya Akif kan kalau nggak salah dari pesantren ya Akif ya? Itu boleh. Iya. Nah, boleh. Tanya Akif kapan terakhir pakai sarung misalkan gitu. Kayak gitu-gitu. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Pak, Oke. mau nanya Pak. Apa? Kalau ngikutin gaya stand up-nya Uus gimana Pak? Nggak masalah. Gak masalah. Tapi kalian harus belajar bahwa setiap stand up comedian itu punya gayanya masing-masing. Ya kan? Oke. Panji kayak apa, kemudian Uus kayak apa, Indra Jegel kayak apa, si siapa yang kemarin buat contoh kayak apa, itu intinya adalah mereka punya cara atau mengaplikasikan yang namanya teori komunikator. Mereka berretoris juga cara menyampaikannya. Nah, itu yang harus saya ingin muncul di kalian, di video-video kalian itu. Pesan saya, jangan salah kirim video ya. Ntar kalian salah kirim video lagi. Oke. Apa lagi? Ada yang ditanyakan? Kalian seharian nih nge-zoom berapa kali sih? Udah ada nge-zoom belum? Baru sama Bapak, Pak. Oh ya? Selama ini nggak ada dosen yang Ya. pakai Zoom? Pak. Kemarin ada Miss Novia yang Zoom. Oke teman-teman, secara pribadi saya minta maaf ketika memang cara belajar kita sangat-sangat terbatas. Saya juga menantikan kapan kita bisa kuliah luring, bisa ketemu sama teman-teman, bisa lihat aslinya. Gak cuma Eza, Faris, sama Robi aja yang ke kampus bikin bete. Jadi teman-teman semua bisa ke kampus yang dari Aceh, nggak kesulitan sinyal. Kemudian semua juga bisa datang ke sini. Kita tunggu aja keputusan dari Unisa. Insya Allah 2024 nanti kuliah offline. Gak mau tamat dong, Pak. Udah Bapak, wisuda. Berarti kan wisudanya nggak lulus, online. Pak. Iya juga ya. Nggak tahu kampusnya ini mah. Oke, nggak tahu kampusnya. Oke. Itu sih teman-teman. Oh ya, terima kasih ucapan ulang tahunnya kemarin. Alhamdulillah menginjak usia yang ke-22 tahun, saya luar biasa. Makan-makan, Pak. Anak DPA gue siapa sih di sini? Siapa aja anak DPA gue? 2020. Apa? Apa, Pak? Hah? Nggak ada ya? Apa Pak? Suara Putus-putus Bapak suaranya, Pak. Oh, anak DPA aku siapa aja di 2020? Saya Robi, Pak. Masa Nisa, sih? Pak. Nisa, Pak. Robi, Pak. Terakhir ya, Pak ya? Robi sama saya, Pak. Tahu saya. Iya, Pak. Oke, besok kalau Dava, Nisa juga. Iya, woi. Oke, besok kalau misalnya kita udah bebas COVID, nanti tradisinya terus lanjutin, kita nonton bareng-bareng di bioskop. Sama-sama. Buat paten, Mbak. Satu kelas ya, Pak. Satu kelas apaan? Bayarin kan, Pak? Bayar sendiri, gue cuman Parah, Pak. Pak, masa nonton XX1? oke. Gisel terus. Jadi teman-teman, untuk masalah tradisi komunikasi bingung nggak? Enggak. Lumayan, Yakin? Pak. Bingung banget. Jadi teman-teman, intinya adalah besok kalian kan UTS mempelajari 5 teori komunikasi.
5 dasar teori komunikasi. Nah, pembagiannya adalah dari komunikator, pesan, media, komunikan, dan feedback. Nah, kan itu kan unsur komunikasi tuh yang membentuk proses komunikasi. Nah, nanti teorinya dibagi ke dalam itu. Sekarang kita baru menginjak teori-teori tentang komunikator. Besok kita akan menginjak teori-teori tentang pesan. Terus besoknya lagi tentang media. Besoknya lagi tentang komunikasi. Besoknya lagi tentang umpan balik. Nah, gunanya tradisi teori komunikasi itu melingkupi 5 unsur ini. Jadi kalian bisa tahu mana yang teori-teori yang sifatnya objektif, mana yang subjektif. Kenapa teori komunikator sifatnya subjektif? Itu karena tiap orang bisa menyampaikan pesan yang berbeda-beda. Punya karakter yang masing-masing beda. Jadi, kalau kalian WA saya dengan WA dosen yang lain pasti berbeda. Kalau kalian WA mantan, itu ada suatu kebodohan. Nah, itulah. Jadi kayak gitu-gitu. Oke? Musika, kamu ngapain bawa senter, Mus? Mau jerit malam? Kayak gitu ya. Oke, salam kenal buat semuanya. Kita baru ketemu di Zoom kali ini. Thank you so much udah mau join Zoom-nya. Terus kemudian pokoknya sehat terus buat teman-teman. Sehat terus buat teman-teman. Jangan sampai kena COVID. Terus nanti teman-teman saya tunggu di. Amin. Pak Merapi apa kabar Pak Merapi Pak? Katanya aktif. Merapi masih aktif tapi masih apa namanya? Jangan. Masih ya gini-gini aja sih. Tinggal tunggu meletusnya aja. Kalau meletus nanti Bapak kabarin deh. Iya Pak, saling Pak. Gitu ya. Terima kasih Pak. Thank you. Ada Paris, ada. Coba buka kameranya, saya pengen lihat wujud aslinya teman-teman sore hari ini. Kayak apa sih? Mus jangan bawa. Kamera saya rusak, Pak. Kamera kamu rusak? Rusak. Dikasih iya. lampu baru muncul ya. Satu lagi, boleh dengan platform TikTok ya? Oke, boleh. Gimana, Pak? Tapi harus ada cara penyampaian pesannya. Oke, sip. Lah, kok cewek semua? Oke, sip. Pak. Itu siapa yang di laptop tuh? Si Izar tuh, ngapain dia laptop? Citraan. Oke, teman-teman, thank you. Ada yang mau foto nggak? Nggak usah ya. Halo? Halo Pak. Oke. Ya udah, teman-teman kita akhiri ya, karena saya mau sholat. Ada jadwal komat hari ini. Jadi saya harus komatin dulu, karena udah diajarin kalau nggak dikomatin nanti nggak sholat-sholat. Gitu ya. Kita ketemu lagi. Thank you very much. Salam sehat buat teman-teman dimanapun kalian berada. Terus ada yang mau tanya HP coba? Siapa Yud? Nah, pokoknya sampai ketemu di tahun 2002. Paling nggak katanya November, isunya November kalian udah boleh kesini isunya loh ya. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Oke ya. Itu thank you semua teman-teman. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Thank you. Sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pak.